Hari ini untuk konten tentang tips keamanan dalam berkendara, teman-teman. Jadi selama kita ada di jalan raya, ya namanya jalan raya itu kan milik bersama ya, milik semua orang. Ya, jadi kita harus saling menghargai, saling menghormati sesama pengguna jalan ya. Kita harus banyakin sabar, banyakin positive thinking. Insya Allah juga hidup kita akan banyak temui hal-hal positif. Ibaratnya kalau semua kita memberikan jalan kemudahan bagi orang, ya kita juga akan diberikan jalan dari orang lain ya, jalan kemudahan dari orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman semuanya, selamat bertemu kembali. Ini pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Jalan Kertek menuju ke Parakan Temanggung ya. Jadi jalan utama Wonosobo Temanggung lewat Kertek dan nanti kita lewat Parakan. Ini cukup ramai jalannya. Wah, ini ada pak polisi dari belakang, coba kita mau minggir dulu ya. Mungkin ada pengawalan. Ini. Ada prioritas nih, kendaraan prioritas yang harus kita mau mengalah ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman di jalan, jangan lupa tetap safety reading juga ya. Di samping itu juga kelengkapan. Jadi hari ini kita mau ngomongin apa nih? Mau ngomongin tips keamanan berkendara lah ya. Saya mau coba hari ini untuk konten tentang tips keamanan dalam berkendara, teman-teman. Jadi selama kita ada di jalan raya, ya namanya jalan raya itu kan milik bersama ya, milik semua orang. Ya, jadi kita harus saling menghargai, saling menghormati sesama pengguna jalan ya. Jadi biarpun kita berada di pihak yang benar, maksudnya dalam artian kalau seumpama ada yang nyalipnya ada agak kurang ini ya, daripada kita kok kena hal-hal yang tidak diinginkan, kita mendingan mengalah ya, sedikit ya, sedikit mengalah. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan ego yang apa ya, oh saya ini bener nih, jalannya udah bener gini ya. Tapi kalau semua orang lain ya, memang kadang-kadang orang lain yang berbuat yang tidak ini, kita kan kena imbasnya juga. Apalagi kalau di jalan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan, contohnya terjadi kecelakaan, kan kita juga ikut rugi ya, rugi sendiri ya. Meskipun kita berada di jalan yang benar, tapi kalau sudah seperti itu kan kita juga ikut rugi ya. Udah rugi waktu, mungkin rugi kendaraan, rugi badan pada pegel ya. Mungkin kalau sampai luka-luka harus ke rumah sakit kan, walah, jangan sampai lah seperti itu ya. Makanya kita harus saling menghormati sesama jalan. Kalau semua orang udah saling menghormati, insya Allah di jalan itu akan lebih adem ya, lebih enak lihatnya, tidak saling egois. Kan seperti itu. Nah, kedua ya, kita juga ya namanya jalan kan ini ada garis seperti ini, teman-teman ya. Ada sebelah ada garis yang tadi lurus dan juga garis putus-putus seperti ini. Jadi kalau kita mau mendahului kendaraan di depan, ya kita lihat juga garisnya. Kalau garisnya putus-putus, nah kita bisa sambil mendahului, tapi juga lihat kondisi kendaraan di depan ya. Nah ini seperti ini kan garisnya garisnya putus-putus, kita bisa coba untuk mendahulunya, bisa ya. Kalau semua garisnya tidak putus-putus, nah kita jangan coba-coba, karena itu kadang-kadang dalam posisi yang berbahaya. Contoh di tikungan ya, tikungan itu biasanya garisnya memang tidak putus-putus. Kedua mungkin seperti jembatan ya, jembatan itu juga biasanya garisnya tidak putus-putus ya. Jadi kalau yang mudah untuk kita lalui ya, di samping meskipun garisnya putus-putus, namun kalau di depan ada kendaraan ya kita jangan menyalip, teman-teman. Tetap
kita safety reading ya. Hampir saja itu. Nah ini kan udah tidak putus ya, kita minggir nih ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga yang pasti kalau mau nyalip juga pastikan kendaraan di depan itu aman ya, aman untuk kita mendahului. Jangan sampai kendaraan depan ternyata lagi banyak kendaraan terus kita nyalip juga berbahaya ya. Oke, yang kedua juga kayak kelengkapan kendaraan harus dilengkapi ya sebelum kita bepergian. Teman-teman yang SIM ya, SIM STNK terutama itu helm. Kalau pakai sepeda motor seperti saya ini, helm di ini kan ya. Ini kalau mau salib kiri juga sebenarnya kan tidak boleh ya salib kiri ya. Jadi kalau mau nyalip mendahului itu aslinya adalah di sebelah kanan kendaraan. Kalau kiri ya lihat-lihat situasi juga. Kalau menurut saya ya teman-teman ya, memang aslinya sih tidak boleh ya, aslinya nggak boleh, aslinya nyalip harus dari sebelah kanan ya. Jadi kiri itu ya kan yang namanya sopir-sopir kendaraan besar seperti ini, itu kalau sebelah kiri kan memang tidak tidak sering dilihat spionnya ya. Jadi mereka memang lebih sering lihat spionnya sebelah kanan. Oke, ini tidak putus-putus, coba kita salib lagi seperti ini. Oke, kedua ya, ketiga ya tadi ya, ketiga kita jangan lupa untuk membawa kelengkapan kendaraan ya. Ada SIM, ada STNK, terus kelengkapannya ada helm ya. Gunakan helm standar, jangan helm sepeda dibawa untuk naik motor. Dan yang mobil mungkin kayak sabuk pengaman ya, sabuk pengaman dipakai karena itu juga sangat penting untuk membantu menjaga keselamatan ya. Bukan berarti kalau semua kita pakai sabuk pengaman kemudian ada hal-hal yang tidak kita inginkan terus kita selamat ya, belum tentu ya, tapi membantu menjaga keselamatan dari hal-hal yang mungkin bisa lebih fatal seperti itu. Sama seperti helm juga ya, tapi helm sebenarnya kan udah menjadi kewajiban. Jadi kalau semua kita mau berkendara harus pakai helm ya. Jadi dengan tujuan helm juga sama ya, untuk ya membantu mengurangi hal yang lebih fatal kalau terjadinya kecelakaan ya. Kalau jatuh dari motor pakai helm kan masih kepala kita tuh masih terlindungi dengan helm ya. Tapi kalau sama pas kecelakaan jatuh nggak pakai helm, nah itu kan potensi bahayanya itu kan lebih besar ya, potensi lukanya itu lebih besar. Jadi seperti itu ya. Terus juga tadi kan pertama kita ada iring-iringan kendaraan nih yang di kawalan polisi teman-teman. Nah itu juga kalau ada iring-iringan seperti itu, terutama adalah ambulan ya. Jadi kalau teman-teman udah dengar suara ambulan, tolong sambil lihat spion bisa langsung minggir ya. Kalau sama ambulan itu satu arah dengan kita, itu kita siap-siap untuk minggir ke kiri. Kalau sama ambulan datang dari lawan kita atau dari depan kita, ya juga sama, kita bisa untuk minggir dulu ya. Jadi berikan prioritas. Kita nggak tahu yang ada di ambulan itu apa, mungkin orang yang memang sedang darurat ya. Ya memang kalau di ambulan pasti orangnya sedang darurat teman-teman ya. Makanya itu kita harus Oke, kita coba salib nih beberapa kendaraan. Oke, alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi yang namanya ambulan itu memang kendaraan prioritas yang biasanya itu membawa orang-orang yang memang sedang emergency ya. Kita nggak tahu di dalamnya orang sedang seperti apa, yang mungkin harus butuh
penanganan yang cepat ya, terutama penanganan medis maupun penanganan di rumah sakit harus cepat. Nah itulah kenapa menjadi kendaraan prioritas yang harus dikasih prioritas jika sedang berada di jalan ya. Yang lainnya harus mengalah nih, kalau sama ada ambulan harus memberi jalan ya. Ya memang terlepas dari kadang-kadang ada mungkin 1-2 oknum sopir ambulan yang memanfaatkan ambulan sebagai kendaraannya, padahal tidak isi apa-apa. Kadang-kadang ada yang menyalakan ambulan, tapi kita nggak usah lihat ke sana ya. Kita lihat aja kalau yang namanya ambulan itu memang prioritas. Kalau sirenenya bunyi berarti memang harus didahulukan ya, kita harus minggir, kita harus berprasangka baiklah ya, harus positive thinking kalau sama ada kendaraan seperti itu. Kita harus banyakin sabar, banyakin positive thinking. Insya Allah juga hidup kita akan banyak temui hal-hal positif. Ibaratnya kalau sama kita memberikan jalan kemudahan bagi orang ya, kita juga akan diberikan jalan dari orang lain ya, jalan kemudahan dari orang lain. Kan kita nggak tahu ya, kita sekarang berbuat kebaikan ke si A sumpama, belum tentu si A yang akan membalas kebaikan itu ke kita ya. Bisa juga si C atau si D nantinya. Pas begitu kita lagi kesusahan, mungkin si D atau si C yang memberikan kemudahan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi tetap kita harus bisa berpositif thinking kalau kita berada di jalan ya. Oke, seperti itu. Dan juga di samping ada polisi juga ambulan juga ada polisi yang biasanya melakukan pengawalan terhadap kayak mungkin pejabat-pejabat daerah, atau mungkin ada dinas-dinas tertentu, atau mungkin ada hal-hal rombongan yang tertentu ya, yang memerlukan pengawalan polisi. Nah itu juga kita harus bisa minggir dulu teman-teman ya, untuk memberikan atau untuk mendahulukan mereka yang sedang dalam prioritas. Oke, jadi tips di jalan itu kurang lebihnya seperti itulah ya. Saling menghargai lah yang penting, yang pasti saling menghargai sesama pengguna jalan. Insya Allah kita akan diberikan kelancaran juga dalam dalam berkendara. Wah ini di sini udah mulai agak dingin nih. Cuaca juga udah mulai mendung di sini ya. Oke, jadi untuk tips-tips berkendara itu seperti itu. Ya yang namanya di jalan raya memang kita nggak tahu ya sih. Kadang-kadang kita udah hati-hati, orang lain belum tentu hati-hati juga. Tapi itu di luar itu kita harus tetap menjaga keegoisan kita lah ya. Kita harus buang egois kita. Kita harus benar-benar bisa menghargai sesama anggota atau pengguna jalan, supaya bisa tercipta kelancaran dalam berlalu lintas ya, keselamatan dalam berlalu lintas. Jadi seperti itulah ya. Memang ya harus banyak-banyak sabar, harus banyak-banyak berdoa juga ya. Yang paling utama ya sebelum kita melakukan perjalanan adalah berdoa ya, memohon supaya kita dilindungi dari segala macam mara bahaya, dan juga diberikan keselamatan sampai tempat tujuan ya. Tujuannya kita kemana, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, keselamatan lah, seperti itu ya. Oke, ini kebetulan malah udah mulai gerimis di sini ya. Ini kita sampai di Kledung, padahal ini Kledung Temanggung ya. Oke, ini kita sampai perbatasan tapi kok agak gerimis ya. Nih di depan itu ada tugu perbatasan. Selamat jalan Wonosobo Asri, dan juga nanti memasuki Kabupaten Temanggung. Ini sebelah kanan ada tempat wisata Shinsu Park, Shinsu Edu Park ya. Ini selamat jalan Wonosobo Asri. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya agar semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.